Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat hukum Islam. Filsafat berasal dari kata philo dan sophia. Philo artinya mencintai, mahabbah. Sophia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi berfilsafat dapat dikatakan kita mencintai atau mencari kebijaksanaan. Di dalam Islam sendiri sudah diketahui ada makna atau istilah yang tepat untuk filsafat, yaitu adalah hikmah. Jadi berfilsafat adalah bagaimana cara kita mencari hikmah. Kemudian ada yang namanya filosofis. Filosofis ini berarti mencari hakikat sesuatu. Filosofinya apa? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa sesuatu itu harus ada? Misalnya, tuh. Berhubungan dengan hukum Islam, setiap yang Allah sampaikan, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah turunkan, itu memiliki maksud, memiliki tujuan, memiliki hakikat. Nah, gunanya filsafat adalah untuk dijadikan sebagai kerangka, sebagai metode berpikir mencari hakikat tujuan diciptakannya hukum Islam. Jadi filsafat hukum Islam adalah filsafat yang mencari hakikat tentang suatu hukum di dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah syariat. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah tidak diketahui, tidak ada nas yang menyatakan atau yang menyebutkan kata hukum Islam atau misalnya ahkam, tetapi lebih disebut menjadi syariat yang bermakna jalan. Misalkan jalan air itu ya syariat, itu jalan air. Kemudian bisa dimaknakan jalan kepada sumber kehidupan juga tuh. Jadi Allah tidak menyebut kata aturan, ajaran yang ada dalam Al-Quran, Sunnah itu sebagai hukum, tetapi syariat, yaitu jalannya air. Sebagaimana kita ketahui bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Bisa kita pahami secara filosofis syariah ini, atau kemudian diterjemahkan menjadi hukum Islam ini, memiliki banyak sekali hikmah. Lalu bagaimana, sejak kapan syariah ini disebut hukum Islam? Jadi oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat, syariah ini diterjemahkan menjadi Islamic law, hukum Islam, karena mereka melihat dari segi makna dari syariat ya hukum, gitu, maknanya hukum. Jadi mereka menyebutnya dengan istilah yang umum di tempat mereka agar lebih mudah dipahami, dan orang Indonesia kemudian mengambil referensi-referensi, banyak referensi dari barat, mengingat pada abad ke-7 sampai sekitar abad 14-15 umat Islam ini semakin naik peradabannya, bahkan memiliki masa keemasan. Di saat itu Barat sedang berada pada masa yang suram atau masih terpuruk di dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, tetapi Islam sudah maju. Kemudian seperti roda berputar, berbalik, ya, kondisi peradaban Islam jatuh, kemudian peradaban Barat naik. Nah, maka literatur Barat ini yang lebih mudah diakses oleh banyak kaum muslim di dunia, salah satunya ya orang Indonesia. Maka kita mengacu standar internasionalnya kan yang berbahasa Inggris gitu. Jadi penerjemahan yang dianggap tepat ya Islamic law itu menjadi hukum Islam.
Namun di dalam konteks bank Islam, Islamic Bank di negara-negara lain diterjemah di Indonesia menjadi bank syariah karena agar lebih terkesan umum, tidak eksklusif hanya untuk orang Islam saja, yang non muslim juga bisa menggunakan bank syariah gitu. Dalam mempelajari filsafat setidaknya ada beberapa hal yang harus dicari. Yang pertama ada aspek epistemologi, kemudian aspek ontologi dan aksiologi. Atau urutannya ada ontologi dulu, kemudian epistemologi dan aksiologi. Ontologi adalah objektifikasi keberadaan. Apakah sesuatu itu ada? Apakah yang ada di sekitar kita? Misalnya ada makanan itu ada. Apakah ini boleh dimakan? Apakah ini halal? Apakah ini sehat? Gitu. Misalnya ini halal, apakah untuk semua orang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena satu makanan dengan makanan lain itu memang hukum dasarnya tuh ada yang halal ya, tetapi bisa jadi yang halal itu berubah menjadi makruh atau haram gitu. Ini bisa dilihat dari epistemologi dan aksiologi. Hukumnya bisa berbeda. Misal gula itu hukum asalnya adalah halal, tetapi untuk orang yang mengidap diabetes itu bisa makruh, bahkan mungkin bisa jadi haram gitu. Padahal hukum asalnya itu halal. Ada kaidah fikih yang menyatakan al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu. Jadi boleh. Berbanding terbalik dengan hukum asal dari ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Jadi harus ada dasar setiap ibadah. Tetapi manusia mau melakukan apapun di dunia, fantasiru fil ardi, kata Allah. Jadi setelah ibadah bertebaranlah di muka bumi, mau ngapain bebas selama soleh, artinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ajaran Islam. Tuh, boleh melakukan apapun. Tuh, itu ada aspek ontologi yang pertama. Kemudian yang kedua ada aspek epistemologi. Sesuatu atau fenomena itu perlu digambarkan, perlu dideskripsikan, perlu diteorikan agar bisa dipahami oleh orang lain. Maka timbullah epistemologi atau pengertian atau teori, yaitu teori ini perlu dengan syarat misalnya ceteris paribus, jadi faktor-faktor lain dianggap tetap. Itu aspek epistemologi. Teori tentang makanan adalah ini, makanan adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak bisa bertahan, tidak bisa beraktivitas tanpa makanan. Kemudian aspek yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini nilai. Segala sesuatu itu ada nilainya, ada value, ada benefit. Kita kalau menciptakan sesuatu itu harus ada nilainya. Sesuatu yang tidak bernilai itu terkadang buat apa? Mubazir. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu ada maksudnya. Allah tidak menciptakan, tidak melakukan hal-hal yang percuma. Kita yakini itu bahwa segala sesuatu ada nilainya. Kalau kita makan, nilainya apa? Gitu. Kalau kita ingin berkarya, nilainya apa? Keindahankah? Atau apa? Gitu. Nah, aspek aksiologi ini ada dua. Yang pertama, aspek etika. Yang kedua, estetika. Jadi aksiologi ini secara umum bisa dibagi menjadi etika atau moral. Apakah sesuatu ini bertentangan dengan moral? Moral itu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat di satu tempat. Jadi misalnya tidak ada larangan di dalam
ajaran Islam, tetapi menurut satu masyarakat di satu daerah hal tersebut dilarang, maka secara moral itu tidak diperbolehkan. Tuh, itu yang kedua, moral. Tuh. Kemudian ada aspek estetika atau keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Termasuk kita juga sebagai makhluk Allah menyukai yang indah-indah, makanan yang indah, pakaian yang indah, kendaraan yang indah, rumah yang indah. Gitu. Jadi aspek aksiologi ini harus ada. Jika kita menulis, tulislah tulisan yang bagus, ada seninya. Jika kita mau memakai pakaian yang bagus, yang sesuai gitu. Terkadang yang bagus itu tidak harus yang mahal, tetapi yang sesuai gitu. Jadi sesuai untuk fungsinya, yang bermanfaat. Ada beberapa ciri filsafat. Yang pertama itu sistematis. Sesuatu harus dipelajari, dicari hakikatnya dengan cara yang sistematis. Artinya ada urutan. Jika kita analogikan kepada satu produksi, itu harus ada input, ada bahannya, kemudian ada prosesnya, ada mesin, ada metodenya, macam-macam gitu. Kemudian ada hasil. Jadi kita tidak bisa dari input atau tidak ada input tiba-tiba ada hasil gitu. Jadi harus sistematis. Kemudian logis. Sesuatu yang tidak logis tidak bisa kita cari tahu. Tidak bisa kita cari tahu. Bisa kita yakini tetapi tidak bisa kita cari tahu. Dalam ajaran Islam ada yang logis, ada yang tidak logis. Yang tidak logis kita yakini dengan iman, yang logis bisa kita pertanyakan, bisa kita cari tahu. Misal, yang tidak logis atau tidak bisa kita rasiokan, misalnya keberadaan alam gaib, keberadaan malaikat, gitu. Bahkan keberadaan Allah itu tidak, rasio kita, otak kita tidak sampai ke sana, gitu. Tidak bisa karena adanya keterbatasan manusia. Namun kita meyakini tentang adanya Allah, itu adanya dalam iman, itu tidak boleh dipertanyakan. Tuh, masalah iman tidak boleh dipertanyakan. Kemudian ada, kalau yang bisa dipertanyakan apa? Yang berhubungan dengan muamalah, dengan perilaku manusia. Allah menyuruh kita berbuat baik, hablum minannas. Bagaimana cara kita berhablum minannas? Berbuat baik kepada manusia itu perlu kita pikirkan. Karena berbuat baik di mana, di daerah barat misalkan, atau sama-sama Indonesia juga beda. Di Indonesia Barat, Indonesia Timur misalkan, adatnya beda gitu. Kemudian di kota, di desa adatnya beda. Maka itu juga perlu kita pikirkan bagaimana cara berbuat baik gitu. Bahasa juga, bahasa di satu tempat halus, di tempat lain kasar. Itu juga bisa berbeda-beda bagaimana cara kita berbuat baik. Tuh, kemudian sistematis, logis, selanjutnya universal, mencakup segala sesuatu. Berfilsafat itu berpikir tentang segala sesuatu, apapun itu yang bisa dipikirkan, yang tidak bisa dipikirkan tidak bisa, berarti ya. Apapun itu, mau tentang nilai, moral, politik, ekonomi, kesehatan, keamanan, multidimensi. Filsafat itu berbicara tentang multidimensi. Filsafat hukum Islam ya dengan pendekatan hukum Islam. Tuh. Kemudian radikal, mendalam. Radikal dalam berpikir itu boleh, tetapi radikal dalam berperilaku itu sangat berbahaya. Kita berpikir radikal adalah berpikir mencari esensinya, mencari akar. Apa sih ini filosofinya? Apa sih hakikatnya? Itu berpikir secara radikal boleh, tetapi berperilaku radikal tidak. Gitu. Islam tidak bisa berkembang dengan cara yang radikal, dan juga tidak dibenarkan jika kita beribadah dengan bebas nilai. Gitu. Artinya mengesampingkan agama juga itu tidak dibenarkan.
Agama Islam itu agama yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Tuh. Bisa dikatakan Islam itu tidak menghendaki kesulitan, namun adanya ajaran, adanya aturan, kenapa dinamakan syariat? Syariah itu tidak untuk menyulitkan, untuk menjadi pedoman. Zalikal kitabul la raiba fih. Ya, Quran itu kitab yang tidak ada keraguan, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ciri yang ketiga adalah mencari hakikat. Hakikatnya apa? Ini perlu banyak hal. Kita untuk bisa menilai sesuatu sampai ke akar itu tidak cukup dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Untuk melihat sesuatu itu tidak cukup dari fikih saja misalkan. Misalnya prostitusi, apakah hukumnya misalkan? Oh, itu haram. Secara fikih iya, selesai, itu haram dan dilarang. Tetapi dari sudut pandang lain itu harus diselesaikan. Gitu. Bagaimana cara kita mengatasi adanya kesenjangan sosial? Itu salah satu dampak buruknya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Gitu. Lebih jauh berarti masalah ekonomi ini harus kita selesaikan. Bagaimana cara masyarakat bisa maju, bisa sejahtera secara ekonomi, bisa bebas dalam finansial. Tuh. Jadi tidak cukup dari segi itu saja, segi fikih saja, harus dikombinasi. Tuh. Itu. Kemudian bagaimana kerangka dalam mencari kebenaran? Misalkan, kerangka dalam mencari kebenaran adalah menggunakan maqasid syariah. Pendekatan maqasid syariah, pendekatan tujuan hukum Islam. Apa tujuan hukum Islam? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran atau akal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah menjaga harta. Ada 5 hal ini. Tuh. Dari 5 hal ini harus kita lihat, gitu. Banyak sekali fenomena yang terjadi masa sekarang, sedangkan di zaman dulu, di zaman Rasul itu tidak ada. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah ini boleh atau tidak? Ya, kita lihat dari 5 aspek ini, dari 5 maqasid ini ya, tujuannya gitu. Nah, misal ada, kita sampai pada satu kesimpulan, 2 kesimpulan antara pilihan yang benar dan antara 2 pilihan baik misalkan, mana yang harus kita ambil? Maka pilihan yang paling maslahat yang kita ambil gitu. Jadi kemaslahatan atau kemanusiaan itu mendekati kebenaran. Yang paling maslahat untuk manusia itulah yang paling mendekati kebenaran. Bahkan dalam bisa kita sampaikan bahwa kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Dalam artian tidak mengesampingkan agama, tetapi kemanusiaan harus didahulukan. Maka di dalam agama pun ada rusuh, ada kemurahan. Sholat pun ada jama', bisa dijama', bisa qashar. Itu karena urusan kemanusiaan. Kalau kita sedang sulit di jalan, mengalami kesulitan untuk sholat 5 kali misalnya, kita bisa sholatnya dijama', duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau kita sangat sibuk sekali misal, sibuk bener bukan mencari-cari alasan, tetapi memang kondisi seperti itu, kita juga bisa qashar, sholatnya diringkas, yang 4 rakaat jadi 2, yang 3 tetap 3, yang 2 ya tetap 2 gitu. Ibadah tidak hanya tentang sholat, tidak hanya tentang hablum minallah, tetapi juga hablum minannas, hubungan dengan manusia. Bahkan orang yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tetapi dia menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya,
Allah tidak akan ridho. Tuh. Jadi dua aspek ini harus dipenuhi. Sulit, memang sulit. Setiap orang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Tapi yang wajib kita lakukan adalah berusaha. Kita berusaha untuk apa? Hakikatnya kan kehidupannya adalah untuk mencari keriduan Allah. Kita untuk bercocok tanam di sini, yang kita cari adalah keriduan Allah. Dan bagaimana cara mencari keriduan Allah? Ya kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya semaksimal mungkin. Tuh, jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, kita perbaiki, istighfar. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Kemudian dalam mempelajari sesuatu, dalam belajar filsafat, kita bisa menggunakan pendekatan interdisiplin. Ada konsep integrasi ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya ilmu itu berasal dari Allah. Semua ilmu adalah milik Allah. Tidak terpisahkan itu. Ilmu agama dan ilmu sosial, ilmu sains itu tidak terpisahkan. Tetapi pada perkembangannya kita menganggap bahwa ilmu itu terpisah. Maka perlu kita gabungkan lagi. Perlu ada integrasi. Kemudian perlu ada interkoneksi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam dengan agama. Ilmu pengetahuan sosial dengan agama. Ekonomi dengan agama. Misalnya, ada ekonomi syariah. Tadinya ekonomi itu kapitalis. Misalnya, yang memiliki modal ya mereka yang maha segalanya, kuat dalam berekonomi gitu. Yang lemah ya lemah gitu. Tetapi Islam memandang kita harus berimbang. Kita harus berbuat baik, harus berbagi. Di dalam setiap harta yang kita peroleh ada hak orang lain 2,5%. Itu dalam ekonomi syariah gitu. Kemudian juga misal dalam ekonomi syariah tuh ada ini, antara hutang dan jual beli itu berbeda gitu. Jadi kalau pinjam uang untuk kebutuhan modal untuk jual beli itu beda dengan hutang dengan hutang saja gitu. Jual beli dan hutang itu harus dibedakan. Tapi dalam ekonomi kapitalis kalau kita pinjam uang ke bank ya dianggap sama, pokoknya hutang aja. Padahal hutang itu kan tidak boleh ada tambahannya. Namun di masa sekarang susah juga. Hutang tanpa tambahan itu juga susah. Kenapa? Karena kita sudah terjebak di dalam sistem ekonomi kapitalis yang ditandai dengan adanya fluktuasi kurs mata uang gitu. Jadi nilai uang itu semakin lama semakin rendah, turun karena adanya bunga. Jadi bunga yang berlaku di seluruh dunia itu menyebabkan nilai-nilai uang turun. Contoh, 10 tahun lalu misalnya kita uang 7.000 bisa membeli satu mangkok makanan misalnya. Sekarang tidak bisa. Sekarang makanan itu harus kita beli 15.000 gitu. Harga pakaian anak-anak 20 tahun lalu 1.000 rupiah misal. Tetapi sekarang sudah 100.000. Tuh. Nilai uangnya itu tidak stabil. Jadi kita dolim juga kalau kita mengganti uang, hutang zaman dulu nilainya tidak dikonversi ke dalam barang. Tuh. Jadi perlu ada integrasi. Jadi tidak hanya hutang ada tambahannya itu tidak boleh riba. Ya harus dilihat dulu nilainya berapa dulu dan sekarang nilainya berapa. Ini perlu adanya pendekatan dari beberapa ilmu pengetahuan. Kemudian berpikir secara filsafat juga berarti kita harus menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Tuh, interkoneksi satu informasi, satu data dengan data lainnya. Tuh, misalkan ada data A, ada data B. Kita gabungkan data ini, A dan B. Kita bisa menemukan AB.
Kemudian ada C, ada informasi C, kita bisa menemukan ABC atau BC atau A, B, C dan seterusnya gitu. Jadi semakin kita banyak menghimpun informasi dan menghubungkannya, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan, informasi yang bisa kita peroleh. Tuh. Nah, integrasi dan interkoneksi ini bisa dikatakan langkah yang tepat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan agar bisa berkembang ya harus seperti itu. Yang tadinya sedikit jadi banyak. Kemudian dalam integrasi interkoneksi ini juga harus ada penumbuhan nilai-nilai agama. Ilmu itu tidak boleh bebas nilai, tetapi harus ada nilai-nilai islaminya. Ya nilai-nilai kebaikan yang 5 itu sesuai maqasid. Karena manusia tidak akan dirugikan dengan penerapan 5 nilai ini. Nilai-nilai agama ini tidak akan. Karena jika tidak melindungi harta, ilmu itu tidak boleh diterapkan. Misalkan jika berbahaya untuk manusia, berbahaya untuk jiwa, berbahaya untuk agama, itu tidak boleh. Maka sesuatu itu harus memiliki kerangka maqasid, memiliki nilai-nilai agama. Sekian dari saya, pengantar filsafat hukum Islam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.